Ini Jokowi Mania memasuki PT UN. Beliau dengan beberapa pengacaranya untuk melaporkan surat dari Kemendagri yang akan dilakukan PT UN kan. Oke. Ini pasal 23A yang isinya sebagai berikut. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bukan oleh Inpres, bukan oleh Kepmen, bukan juga oleh Inmen. Nah, ini jelas-jelas sekali melanggar undang-undang. Nah, kita nggak tahu nih maksudnya pusat PCR ini karena aspek medis atau aspek bisnis. Karena sampai detik ini kita nggak tahu nih maksud dan tujuannya. Yang jelas tugas kita adalah sebagai pendukung presiden akan memberhentikan pesta pora para mafia pandemik. Gitu. Harapan terakhirnya dalam gugatan ini untuk dicabut dan pelaku perjalanan dibebaskan. Karena gini, negara harus hadir. Negara-negara lain namanya PCR itu gratis kok. Kenapa di Indonesia udah bayar mahal? Gini, rakyat bukan tidak mau yang namanya diatur. Persoalannya, rakyat jangan diperas dibalik yang namanya aturan pemerintah atau apapun namanya, regulasi yang lainnya. Ini bahaya. Kasihan presiden, kasihan juga rakyat hari ini yang sudah susah menderita karena penganggur, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kemudian baru mau melakukan aktivitas pekerjaan, mereka keluar kota, harga tiket cuma 700.000, tidak sebanding dengan harga PCR-nya bisa 1,5 juta, 1.900.000, kemudian 900. Ini ngeri sekali. Ini kayak semacam alat untuk memeras warga. Apa fungsinya yang namanya vaksin? Hari ini kita lihat problem vaksin itu kan masih ada penolakan oleh warga. Kita berusaha untuk melakukan sosialisasi bahwa vaksin itu baik dan sebagainya. Tapi kita lihat di sisi lain ada yang namanya institusi negara melakukan yang namanya pemerasan di balik yang namanya aturan, dan ini bahaya. Ini melanggar undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A. Itu baru undang-undang, belum lagi undang-undang konsumen, belum lagi undang-undang kesehatan dan undang-undang yang lain. Nah, artinya instruksi menteri ini dasar hukumnya apa? Sampai detik ini kita tidak tahu. Dan ini berbahaya sekali. Nah, pilihannya adalah copot menteri atau cabut instruksi menteri. Udah itu dah. Terima kasih. Kan kemarin Pak Jokowi sudah menentukan harga PCR menjadi 300.000 itu gimana Pak? Ya itu kan presiden. Tapi ada kehendak rakyat yang menginginkan harga PCR. Presiden bilang 300, faktanya itu bisa 1 juta. Gitu loh. Faktanya bisa 1 juta. Karena itu kan kita nggak tahu, presiden ini kan presiden orang baik. Dianggap 300.000 ya udah 300.000. Semua daerah 300.000. Enggak. Kayak kemarin 450.000. Faktanya semua daerah itu berubah varian harganya. Bahkan itu menjadi alat pemerasan di wilayah-wilayah lain. Ada yang di PCR kalau mau cepat ya 2 juta. Kalau mau cepat, kalau mau normal ya nunggu 3 hari, 2 hari. Dan ini mafia. Dan kemana lembaga di mana negara hari ini? Penegak hukum di mana? Jangan berpesta pora dong di atas penderitaan rakyat. Dan ini bahaya. Jangan berbisnis, jangan cari peluang di tengah penderitaan rakyat. Ini bahaya sekali. Kalau memang tidak punya uang, ya bicara aja. Jangan jadikan rakyat menjadi alat untuk mencari peluang bisnis. Ini keji, ini bisnis keji. Harusnya negara harus hadir tengah rakyat, bukan malah memeras di balik yang namanya aturan menteri. Saya rasa itu Mas ya. Pak, kenapa? Bentuk keberatan kita lakukan gugatan.
ya kita akan melakukan, setelah gugatan ini dikabulkan, kita akan melakukan class action. Kita minta uang yang hasil PCR itu dikembalikan ke masyarakat. Itu bentuk keberpihakan kita ya. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pendukung presiden. Dan kita juga minta presiden untuk menurunkan tarif serendah-rendahnya dan maksimal 100.000, minimal harga tarif dasarnya adalah 110.000 rupiah. Karena rakyat bukan tidak mau diatur. Ini kan ada dua, antara PCR atau antigen. Kalau seandainya PCR, ya udah antigennya tidak ada, gitu loh. Kalau mau PCR, ya antigen nggak ada. Kalau antigen dipakai, ya PCR nggak usah ada. Nah, kalaupun mau diatur bagi mereka yang belum divaksin. Kalau yang sudah divaksin, kenapa harus ada lagi, gitu loh. Vaksin aja sampai detik ini kita tidak tahu, masih meragukan. Hari ini ditambah lagi dinaikin tes PCR lagi, ini kan bahaya. Pokoknya sekali lagi prinsipnya negara harus hadir, bukan meminta uang dan bukan berbisnis dengan rakyatnya. Gitu. Saya rasa itu Mbak ya. Makasih. Untuk alternatif dari PCR sendiri, dari pihak Bapak ada masukan nggak? Gimana? Untuk alternatif dari PCR sendiri, dari pihak Bapak ada masukan? Ya masukan kita kalau mau antigen aja, nggak usah PCR. Gitu loh. Kalaupun mau pakai PCR, ya udah semurah-murahnya dong, bukan semahal-mahalnya. Gitu. Kalau seandainya PCR lebih efektif, oke kita ikutin, tapi semurah-murahnya. Paling murah 10.000, paling mahal 100.000. Tarif atasnya, tarif bawahnya 10.000. Kalau seandainya pun buat tenaga medis duitnya, kenapa semua negara lain yang namanya tes PCR karena gratis, ini berkaitan dengan negara, kepentingan bangsa dan negara, itu digratiskan ke publiknya, ke rakyatnya, bukan bayar. Makanya argumentasinya pun sudah cacat. Jadi wajar instrumen hukumnya juga akan cacat juga. Jadi sekali lagi terima kasih kawan-kawan dukung perjuangan kami bahwa ini ada persoalan yang menurut kami mendesak sekali. Dan ini negara harus hadir. Dan para mafia vaksin ini layak untuk dihukum mati. Yang paling penting itu. Pak, mau tanya Pak, Bapak kan dekat sama Presiden. Saya mau tanya tanggapan Presiden terhadap hal ini gimana Pak? Presiden tidak nyaman. Oke. Dan ini bukan kebijakan Presiden. Jadi ini kebijakan menteri-menterinya ya Pak ya? Ini kebijakan menteri. Sekali lagi ini kebijakan menteri, bukan kebijakan Presiden. Buktinya apa? Buktinya kemarin diturunin harga PCR dari 300.000. Artinya apa? Mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Presiden. Nah, ini apabila ada perusahaan-perusahaan yang tetap membandel tidak mengikuti peraturan gimana? Kartel. Gimana? Dan ini harga PCR diturunin jadi 300. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang tetap ngotot harganya tidak rata gimana itu? Ya penegak hukum harus hadir dong. Jangan mafia-mafia yang punya lab-lab di daerah itu kong kali kong dengan penegak hukum. Ya kita sorotin juga penegak hukum, ya jangan sampai rakyat punya cara sendiri untuk melakukan perlawanan. Ini bahaya. Karena rakyat punya cara yang sendiri untuk memberi sanksi untuk mereka semua. Jangan rakyat aja, rakyat kecil mencuri motor, mencuri ayam, dibakar hidup-hidup. Mereka juga layak untuk dilakukan seperti itu. Karena ini persoalan pandemi, orang kena bencana global. Kok mereka berbisnis menjadi peluang di atas penderitaan rakyat, dan ini bahaya. Oke Bang. Nggak ada Jadi lagi, terima kasih. kerjasamanya Airport dengan beberapa klinik itu harus diaudit juga dong Bang? Usaha harus diaudit. Oke, Jangankan siap. yang hari ini, Iya. yang kemarin PCR aja jutaan itu harus diaudit, nggak bisa Oke. enggak. Siap. Nah, ini baru dari saya, mungkin akan dijelaskan juga dari sisi hukumnya dari tim advokasi kita. Pak, Bapak. Silakan. Ayo Mas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bangsa Indonesia bersyukur punya Ketua Umum Jokowi Mania karena beliaulah orang yang konsisten dalam barisan rakyat yang hari ini menolak agar PCR itu digratiskan. Hari ini menolak dalam bukti konkret, nggak turun ke jalan, nggak ngaco-ngaco. Kita melakukan gugatan di sini. Beliaulah orangnya yang menyuruh kita agar melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Kenapa lewat jalur hukum? Karena begini, Jokowi Mania ini sangat sayang sebetulnya sama pemerintahan Pak Jokowi. Yaitu instruksi menteri ini, baca, silakan diperbesar. Ini tidak ada landasan hukumnya. Di preambul ini nggak ada landasan hukumnya. Mau Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang apa aja nggak ada dasarnya ini.
dibuat dengan tidak ada dasar. Ini yang ketiga. Sebelumnya ada 36, nomor 36, ada nomor 47, ada nomor sekarang 53. Nah, Joman ini nggak tahan melihat rakyat disuruh membayar PCR. Ketua umum ini nggak tahan seperti itu. Akhirnya kita diperintahkan untuk melakukan class action lewat jalur hukum seperti itu. Nah, kita lakukan. Ini tidak ada dasar hukumnya, sekali lagi dibaca ini. Kami sayang dengan pemerintahan Pak Jokowi. Kami ingin memberitahukan kepada Pak Tito yang menandatangani ini nggak ada dasar hukumnya. Lalu ada unsur pemaksaan untuk pungutan yang memaksa. Pungutan yang memaksa ada di mana? Ada di halaman 30. Nah, ada di halaman 27. Nah, ini unsur memaksa nih. Jadi untuk mengadakan gugatan di PT UN itu ada dua unsur. Yang pertama bertentangankah instruksi Mendagri itu dengan undang-undang? Yang pertama jelas tadi Pak Ketum bilang bertentangan dengan apa? Undang-Undang Dasar 1945 23 ayat A. Lalu apalagi unsur yang kedua? Dia harus ada dugaan-dugaan yang tidak benar. Wajib itu menurut pasal 2 di Undang-Undang PTUN. Apa itu dugaan yang tidak benar? Semua orang dipaksa di tiap daerah. Target jumlah yang harus dites PCR ini ada nih. Badung 102 wajib, Bangli wajib 33, Buleleng 96, Gianyar 75, ini diwajib ini. Wajib target PCR. Ini pemaksaan ini. Pemaksaan, tapi negara boleh gak memaksa? Negara boleh gak memaksa dalam melakukan pungutan? Boleh, diatur tapi dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan dalam instruksi menteri bukan. Nah, ini Pak Tito salah. Pak Tito salah, tenaga ahli yang dibayar mahal ini kemana? Nah, inilah Jokowi mania sangat berperan aktif dalam membela kebenaran agar PCR ini juga bisa gratis, karena di beberapa negara udah gratis juga, itu udah manfaatnya juga udah sangat berkurang. Saya berikan judul gugatan ini Tombo Teko Loro Lungo. Artinya kalau ada orang sakit disembuhkan, bukan dicek doang. Ini gugatannya itu ada obat penyakit pergi. Nah, ini ada COVID bikin obatnya. Bukan tes. Udah berhari-hari, bertahun-tahun dia bikin keputusan sampai 3 kali, keputusan nomor 36, 47, 53. Jokowi mania sangat tidak tahan melakukan mendengar yang namanya PCR itu berbayarnya tidak jelas. Ada tarif 300.000, kalau kita mau cepat harus 900. Apakah itu sangat membela rakyat? Jawaban Jokowi mania itu jelas tidak. Oleh karenanya Pak Jokowi bilang, udah dibikin tarif 300, tapi jalannya sekarang masih banyak, sekarang 700, 800, 900 kita hari ini jalan. Seperti itu. Ini dari sisi hukum. Yang pertama, beliau Pak Tito ya, membuat instruksi Mendagri tanpa dasar hukum. Yang kedua, ada unsur pemaksaan. Ini di halaman 27. Sehingga kami melakukan gugatan. Pasti ada dugaan-dugaan yang tidak benar. Demikian bimbingan dari ketum kami kepada kami untuk melakukan gugatan. Sekjen, tambahan ya, Sekjen. Oh ya, saya sedikit saja. Instruksi Mendagri itu jelas merusak citra dan nama baik presiden, karena tidak sesuai dengan nawacita dari presiden. Di tengah suasana COVID yang sudah landai, kok tiba-tiba ada PCR diwajibkan pula. Selama ini kan sudah berjalan hanya dengan antigen, dan itu murah dan masih terjangkau. Logikanya sangat terbalik. Harusnya di saat COVID tinggi naik, nah, di situ ada aturan yang tegas dan jelas. Tapi sekarang COVID sudah mulai landai, dibuat aturan baru yang jelas-jelas melukai hati rakyat. Dan harganya mahal sekali. Beberapa teman-teman, beberapa kawan-kawan semua mengeluh karena harga PCR-nya masih 900 sampai 1 juta lebih. Oleh karena itu, instruksi Mendagri harus dicabut. Tidak boleh tidak. Karena ini jelas melukai hati rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin kawan-kawan mau dengar sedikit tuntutan kita. Ya, ayo Bang. Gugatan ini dalam petitumnya, satu, kita meminta agar gugatan kita dikabulkan, gugatan kita untuk seluruhnya. Satu. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara atau KATUN dalam kurung yang diterbitkan tergugat berupa instruksi menteri atau Inmen
Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, level 1 dan sebagainya. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara (TUN) dalam kurung yang diterbitkan tergugat berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, 2, dan 1. Keempat, memerintahkan kepada tergugat untuk tidak membuat instruksi menteri terkait coronavirus COVID-19. 5. Memerintahkan tergugat untuk membuat rancangan undang-undang terkait coronavirus 19 yang diberikan kepada Presiden Republik Indonesia agar diperjuangkan untuk menjadi undang-undang. Dan keenam, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Itu, terima kasih kawan-kawan semua. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada biar kita bubar. Oke. Hari ini kan masih masih 740 di bandara. Hari ini sejak Presiden bicara masih belum ada penurunan. Itu gimana? Pidanakan. Karena mereka tidak mengikuti instruksi Presiden. Pidanakan. Bang, boleh foto pakai surat itu nggak bang? Oke, foto deh nih. Kalau butuh foto kawan-kawan. Dibalik bang. Nah, tanda terimanya bang. Tanda terima bang. Oke, terus. Nih, butuh gambarnya. Nah, Yang ada stempelnya tadi. Yang Yang ada- ada stempelnya tadi bang. Nih, ada dua nih. nah yang ada stempelnya bang. Yang ada Nah, stempel. itu. Nah, Kita mau zoom. terus tuh. Kebawain dikit bang izin. Nah ya. Oke. Pokoknya gambarnya sebagus mungkin lah kalian. Siap. Tahan ya bang ya. Oke. Tahan bang. Lagi dulu bang. Selama mungkin gue ikutin om. Aduh. Buat Mbak agak kesini mbak biar masuk. Siap, satu frame. Oke. Bentar nih. Yang belum dapat gambar silakan. Oke. Ada kurang? Dah. Bang, sorry nih bang, kita kan tadi telat nih. Abang bisa disetting masuk gitu nggak bang? Kenapa? Masuk ke hotel. Gue ikutin lu mau bos. Kalau gitu gue deh sama aja. Oh ya, oke, siap bang.